Ya, adik kami, hari ini kita akan belajar kimia di pertemuan kita yang pertama, yaitu mengenai zat aditif makanan. Jadi abang harapkan adik semuanya untuk topik hari ini adalah topik menghafal. Untuk itu baca-baca kembali, ulang-ulang kembali, pasti bisa ya. Yang pasti lancar kaji karena diulang-ulang. Oke, adik untuk persingkat waktu, kalau kita bicara tentang zat aditif makanan, maka kita akan ingat nanti dia ada namanya zat pewarna, ada dia zat pemanis, ada dia zat pengawet, dan ada dia zat penyedap. Itulah biasanya soal-soal yang ditanyakan khusus mengenai zat-zat aditif makanan. Adik-adik coba kita lihat yang pertama, zat pewarna. Kalau yang namanya dia zat pewarna itu dibagi dua. Ada pewarna alamiah dan nanti ada pewarna buatan. Kalau dikatakan pewarna alamiah, sudah pastilah itu berasal dari alam ya. Yang pertama kita lihat pewarna alamiah itu ada namanya klorofil. Klorofil itu dikenal dengan nama zat hijau daun. Tentu dia akan menghasilkan warna-warna hijau ya. Contohnya itu apa? Contohnya pada makanan sering digunakan yaitu daun pandan atau dia daun suji ya. Ini untuk menghasilkan warna hijau dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena ini merupakan dia pewarna dari alam. Yang kedua, ada namanya beta karoten atau dia warna orange. Dan ini biasanya warna orange ini didapatkan dia dari buah wortel ya. Jadi dia dari wortel itu biasanya dia warna hijau atau namanya dia beta karoten ya. Ini bagus untuk mata terutama ya. Nah kemudian ada namanya kurkumin. Kurkumin itu adalah warna kuning dan ini banyak didapatkan dia dari warna kunyit. Jadi biasanya untuk buat nasi kuning atau dia pada jamu itu sering digunakan kunyit dan itu akan menghasilkan warna kuning ya. Jadi itulah dia namanya warna-warna alamiah. Ada lagi dia warna ungu didapatkan dia dari buah manggis, ada warna merah dari tomat atau dia warna yang lain. Adik-adik biasanya pewarna alamiah ini sangat bagus digunakan. Kenapa? Karena dikatakan dia tidak memiliki efek-efek samping. Tapi kelemahannya ada. Biasanya pewarna-pewarna alamiah itu biasanya mudah rusak atau warnanya itu tidak cemerlang. Ya, itu biasanya kelemahan daripada warna-warna alamiah. Yang kedua, ada dia warna buatan dan ini biasanya paling banyak digunakan pada makanan atau produk-produk yang lain. Ya. Ada di warna buatan ini, ada yang sering dijual di pasaran namanya tetrazin, itu warna kuning. Ini sering digunakan sebagai pewarna es krim atau dia pada permen, ya itu dia tetrazin warna kuning. Kemudian ada namanya erythrosin, itu dia warna merah. Dan ini sering digunakan dia sebagai pewarna buah, ya, sebagai buah karet atau dia pewarna permen, itu dia warna merah erythrosin. Ada lagi namanya biru brilian, ya udah ada biru pasti dia warna biru. Dan ini sering digunakan dia pewarna pada minuman-minuman karen, ya kan? Kemudian ada lagi namanya karmoisin, itu warna merah dan ini biasanya digunakan dia pada pewarna-pewarna sirup. Ingat biasanya deh warna-warna yang digunakan yang diizinkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau dia BPOM ya. Jadi luar ini warna pakaian contohnya yang lainnya ya, warna-warna pakaian itu nggak boleh. Ingat biasanya yang boleh dijual di pasaran yang diizinkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Berikutnya, yang berikutnya pemanis. Pemanis ini ada pemanis yang namanya alamiah, ada dikatakan dia pemanis buatan ya. Jadi pemanis alamiah ya, contoh kita lihat pemanis alamiah ini ya udah pastilah contohnya gula putih yang sering dikenal dengan nama sukrosa. Ada dia gula merah ya atau dikenal dengan nama gula aren, atau dia madu atau dia gula jagung ya kan. Ini adalah pemanis-pemanis alamiah atau diperoleh dari alam ya. Ini biasanya bagus digunakan. Nah kemudian ada pemanis-pemanis buatan. Oke ya, ini sering ditanyakan ya. Ada yang pertama namanya sakarin. 1 kg sakarin itu sama dengan 50 kg gula. Itulah tingkat kemanisannya. Dusin, 1 kg dusin itu setara dengan 250 kg gula. Kemudian natrium siklamat itu 1 kg natrium siklamat itu setara dengan 500 kg gula ya. Kemudian ada namanya P4000. 1 kg P4000 itu sama dengan ya dikatakan 4000 kg gula.
Cuma sekarang itu sudah dilakukan apa? Penggunaannya karena banyak mengakibatkan berbagai penyakit. Jadi ini yang diizinkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang BPOM. Kemudian ada lagi namanya sorbitol. Itu adalah obat yang dikatakan dia digunakan untuk pemanis pada obat sirup. Ya, karena saya suka ya, misalkan obat sirup itu kena manis karena menggunakan sorbitol. Ada namanya aspartam, itu adalah pemanis pada obat-obatan. Ya, itulah dihafal tentang pemanis-pemanis buatan. Kemudian ada lagi yang C. Yang C kita akan menghafal yang namanya pengawet. Pengawet ini ada pengawet alamiah, ada pengawet buatan. Ya, alamiah. Contohnya ini ada namanya diawetkan dengan cara penggaraman. Ikan asin dikasih garam agar bakterinya nggak berkembang biak, maka itu mengawetkan dengan cara penggaraman. Ada pengasapan, ya pengasapan itu dia diasapi ya sampai kering. Contohnya ikan, pisang sale itu pengasapan itu supaya dikatakan dia awet. Ada pemanis ya, pemanisan. Contohnya buah-buahan. Contohnya orang kali ya dikasih dia manisan agar apa? Agar dia tahan lama. Itu juga dia namanya pengawet yang namanya alamiah ya. Nah kemudian pengawet buatan ya, contohnya ada digunakan asam benzoat. Ini adalah pengawet yang digunakan pada minuman-minuman kaleng. Ada deh nanti namanya natrium benzoat. Itu dia pengawet untuk saus, kecap ya dan lainnya bumbu masak ya. Ada lagi dia asam propionat. Itu dia pengawet pada keju, roti agar tidak mudah diserang oleh bakteri, contohnya jamur. Ada asam sorbat, itu adalah pengawet untuk sari-sari buah ya, itu digunakan asam sorbat ya. Itulah yang namanya pengawet. Nah kemudian yang terakhir adalah penyedap rasa. Penyedap rasa ini ada penyedap rasa alamiah, ada penyedap rasa dikatakan dia buatan. Alamiah contohnya garam. Wah, kalau makanan tanpa garam itu deh ya tentu hampir kita rasanya. Garam, gula, rempah-rempah itu adalah merupakan penyedap-penyedap alamiah. Kemudian ada penyedap buatan. Penyedap buatan yang sering dijual itu namanya MSG, monosodium glutamat. Ya contohnya ini yang di pasaran sering kita temukan Sasa, Royco, Ajinomoto, itu namanya adalah MSG ya. Dan biasanya SMG ini kalau banyak kita konsumsi ya, itu langsung dia kita tas nanti dia mengakibatkan penyakit yang mudah lelah atau dikenal dengan nama sindrom restoran Cina ya. Itu dikatakan dia penyakit yang mudah lelah dan jangka panjang ini juga bisa mengakibatkan penyakit kanker ya. Itu dia namanya MSG. Pepsin ya bersama dengan MSG. Pepsin sering digunakan dia pada mie instan ya. Ini juga mengakibatkan penyakit yang mudah lelah dan jangka panjang mengakibatkan penyakit-penyakit kronis dan yang lainnya. Nah kemudian sebagai tambahan ada lagi namanya pengharum. Pengharum ini contohnya pengharum alamiah ya. Alamiah itu contohnya apa? Daun pandan, ya serai, kayu manis, rempah-rempah itu juga merupakan dia pengharum alamiah. Ini bagus ya. Nah kemudian ada pengharum buatan. Pengharum buatan itu contohnya etil butirat. Itu dia pengharum rasa nanas. Butil asetat itu adalah pengharum rasa brube. Amil pedera itu adalah rasa apel. Oktil asetat akan menghasilkan rasa jeruk. Amil asetat itu adalah rasa pisang yang dikenal dengan nama minyak pisang. Jadi kalau dia amil asetat ini dimasukkan kepada makanan akan dihasilkan makanan rasa pisang. Amil asetat ini kalau dimasukkan ke dalam minuman akan dihasilkan minuman rasa pisang. Amil asetat ini kalau dimasukkan ke dalam baygon akan dihasilkan baygon rasa pisang. Ya, jadi inilah adik-adik yang namanya pengharum ya, yang dijual di pasaran ya. Hal yang penting yang perlu kamu hafal. Jadi adik-adik itu singkat mengenai zat aditif makanan. Yang penting yang perlu kamu hafal, baca-baca, ulang-ulang kembali, pasti adik-adik bisa ya. Itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan tetap dia semangat, sukses selalu, siswa Triseta sukses.